Dari awal yang sederhana, jarum telah berkembang pesat sejak hadir di tahun 1951. Seiring berjalannya waktu, lini produksi massal jarum yang berteknologi tinggi kini mampu menghasilkan dan memenuhi permintaan rokok bagi pasar domestik dan pasar internasional. Jarum adalah salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Kehadiran jarum di dunia internasional pun sudah diakui karena jarum selalu mengutamakan kepuasan bagi pelanggan. Brand kretek pertama di jarum didirikan oleh Oe Wee Guan pada tanggal 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah. 9 bulan kemudian, sebelum didirikan, Oe Wee Guan membeli merek dan lisensi nama jarum. Kudus adalah tanah kelahiran kretek. Di tempat inilah kelak berdiri industri paling terkemuka di Indonesia. Tahun demi tahun, industri rumahan jarum semakin berkembang dan menjadi merek yang dikenal di dunia internasional. Jarum, nama yang diambil dari jarum gramofon, mulai beroperasi hanya dengan 10 pekerja yang berlokasi di Jalan Bitingan Baru nomor 28 dan kini menjadi Jalan Ahyani nomor 28, Kudus. Proses peracikan cengkih dan tembakau pada saat itu dilakukan secara manual dan menggunakan alat-alat yang sederhana. Owe Wiguan sendiri turut melinting kretek di lantai berat saat sedang tidak mempromosikan dan menjual kretek jarum di jalanan kota Kudus. Peminat racikan kretek linting tangan jarum semakin banyak karena kualitas dan cita rasanya yang selalu konsisten, berbeda dari yang lain. Owe Wiguan sendiri tutup usia pada tahun 1963. Namun, perusahaan yang dibangunnya tetap bertahan, bahkan berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan kretek terbesar dan tersukses saat ini di bawah kepemimpinan dan visi kedua anak Owe Wiguan, yaitu Mikael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Fun fact, berdasarkan informasi yang tersedia sebelumnya tentang jarum, tampaknya pendiri jarum bukanlah Owe Wiguan, melainkan Lim Silong atau bisa juga disebut Joa Si Leong. Owe Wiguan mungkin pernah berperan dalam sejarah awal jarum. Namun, berdasarkan fakta yang ditemukan sebelumnya tentang Lim Silong, sebagai pendiri yang berasal dari keluarga sederhana dan membangun jarum dari usaha rumahan. Dalam budaya perusahaan PT Jarum, terdapat 5 nilai inti yang di dalamnya terdapat fokus kepada pelanggan, profesionalisme, organisasi yang terus belajar, satu keluarga, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan jarum kemungkinan besar memiliki sejumlah norma yang mengatur perilaku karyawan dan budaya perusahaan. Berikut adalah beberapa area yang mungkin memiliki norma yang telah ditetapkan. Yang pertama ada etos kerja dan produktivitas. Di dalamnya terdapat ekspektasi untuk bekerja keras, serta memenuhi tenggat waktu dan mencapai target. Kemudian ada perilaku profesional, yang di dalamnya termasuk standar untuk komunikasi yang saling menghargai, kode berpakaian, dan perilaku keseluruhan di tempat kerja. Dan selanjutnya ada keselamatan, yang di dalamnya adalah pedoman dan prosedur yang jelas untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Yang selanjutnya keberagaman dan inklusi, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mendorong tempat kerja yang saling menghormati dan inklusif untuk semua karyawan tanpa memandang latar belakang. Selanjutnya ada keberlanjutan budaya, yang di dalamnya terdapat budaya perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Seragam yang ada pada perusahaan jarum ada berbagai macam, yang diantaranya ada yang berwarna merah atau putih yang memiliki logo di bagian dada, serta ada juga seragam yang diwarnai dengan berbagai batik khas budaya Indonesia. Perusahaan jarum kemungkinan besar menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan budaya perusahaan mereka. Berikut ada beberapa contoh kemungkinan bagaimana cara mereka mempertahankan budaya mereka tersebut. Yang pertama ada komunikasi dan penanaman nilai. Yang kedua ada visi dan misi yang jelas.
yang di dalamnya terdapat mendefinisikan visi dan misi perusahaan yang jelas dan dikomunikasikan kepada semua karyawan untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang budaya perusahaan. Yang kedua ada nilai-nilai inti yang terdapat di dalamnya adalah menentukan nilai-nilai inti perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam semua aspek bisnis seperti perekrutan, pelatihan, dan pengakuan karyawan. Kemudian ada komunikasi terbuka yang di dalamnya terdapat mendorong komunikasi terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan untuk membangun kepercayaan dan rasa memiliki. Selanjutnya ada program penghargaan dan pengakuan yang di dalamnya terdapat menerapkan program penghargaan dan pengakuan untuk karyawan yang menunjukkan perilaku dan kinerja yang sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kemudian pemberdayaan dan partisipasi karyawan yang di dalamnya memberikan karyawan otonomi dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. Kemudian ada partisipasi karyawan yang di dalamnya terdapat mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan inisiatif perusahaan. Kemudian ada mentoring dan coaching yang di dalamnya terdapat memberikan program mentoring dan coaching untuk membantu karyawan berkembang dan mencapai potensi mereka. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang selaras dengan budaya perusahaan. Kemudian ada membangun komunitas dan semangat tim. Selanjutnya acara dan aktivitas budaya yang di dalamnya terdapat mengadakan acara dan aktivitas budaya untuk membangun komunitas dan semangat tim di antara karyawan. Dan selanjutnya ada program kesejahteraan karyawan yang di dalamnya terdapat menawarkan program kesejahteraan karyawan yang mempromosikan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kemudian ada pengakuan tim dan kolaborasi yang terdapat di dalamnya adalah menghargai dan mendorong kerja tim dan kolaborasi antara karyawan. Lingkungan kerja yang positif juga berpengaruh dalam mempertahankan budaya perusahaan. Yang bisa dilakukan adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif yang mendorong karyawan untuk berkembang. Kemudian ada penilaian dan adaptasi, survei dan umpan balik, melakukan survei dan mengumpulkan umpan balik dari karyawan untuk menilai efektivitas supaya budaya perusahaan terus bertahan. Penyesuaian berkelanjutan, menyesuaikan program dan inisiatif budaya perusahaan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan ekspektasi karyawan. Selanjutnya pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Menerapkan budaya belajar dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan budaya perusahaan secara keseluruhan. Pertama, kita akan masuk kepada budaya yang baik. Menghormati dan menyayangi sesama, menghargai perbedaan dan inklusi, kerjasama dan gotong royong, melestarikan lingkungan, keadilan dan kesetaraan, pendidikan dan pengembangan diri. Budaya yang tidak baik adalah diskriminasi dan prasangka, kekerasan dan agresi, merusak lingkungan, menindak hak asasi manusia, menghambat kemajuan dan inovasi. Contoh-contoh yang ada di Indonesia, yang pertama, budaya yang baik ada gotong royong, musyawarah mufakat, peduli lingkungan, menghormati orang tua, dan berikutnya ada budaya yang tidak baik, diskriminasi gender, kekerasan dalam rumah tangga, penyuapan, dan korupsi. Menurut saya, untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang, perusahaan dan organisasi harus memupuk budaya yang berpusat pada 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah keberlanjutan lingkungan. Di dalam keberlanjutan lingkungan, kita harus menanamkan kesadaran lingkungan dengan cara meningkatkan kesadaran karyawan tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan dan mendorong mereka untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kemudian ada mengurangi jejak karbon. Di dalamnya mengukur dan mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, dan konsumsi sumber daya alam. Kemudian menerapkan praktik berkelanjutan dalam rantai pasokan, operasi bisnis, dan pengembangan produk.
Kemudian mendukung inisiatif lingkungan dengan cara mendukung inisiatif dan program yang promosikan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pilar yang kedua ada keberlanjutan sosial. Yang terdapat dalamnya adalah membangun tempat kerja yang beragam dan inklusif, yang dengan cara mendorong keragaman dan inklusi di semua tingkatan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang menghargai dan menghormati semua individu. Kemudian meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan program dan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional karyawan. Kemudian menjaga etika bisnis yang tinggi dengan cara menerapkan praktis bisnis yang etis dan bertanggung jawab, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian mendukung komunitas lokal dengan cara berkontribusi pada komunitas lokal melalui program tanggung jawab sosial dan filantropi. Pilar yang terakhir ada keberlanjutan ekonomi, yang di dalamnya termasuk membuat keputusan yang berorientasi pada masa depan dengan cara mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan bisnis terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Kemudian menciptakan nilai jangka panjang yang di dalamnya berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian meningkatkan inovasi dan efisiensi dengan cara mendorong inovasi dan efisiensi dalam operasi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Kemudian mengolah risiko secara efektif dengan cara mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait dengan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya menumbuhkan budaya berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang dan upaya berkelanjutan dari semua tingkatan organisasi. Dengan memprioritaskan pilar-pilar ini, perusahaan dan organisasi dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang berkelanjutan dan tangguh.